Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki dan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halal yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel di kesempatan pagi hari ini. Tips Otomotif Channel akan berbagi tentang dua hal penyebab utama mesin jebol. Nah, di depan saya ini sudah ada mesin Avanza Dual VVT-i, yang mana masalah mesin kerusakan fatal ya pada mesin itu. Penyebab jika sudah terjadi kerusakan fatal pada mesin itu, mesin menjadi kasar, kemudian tentunya untuk memperbaikinya butuh biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit ya teman-teman. Makanya dari itu saya buatkan video tentang dua hal penyebab utama yang teman-teman harus, pemilik mobil wajib tahu agar jangan sampai terjadi kejadian yang nanti akan saya sampaikan itu penyebab rusak fatal pada mesin sebuah mobil terjadi pada teman-teman. Baik, langsung saja simak dua hal penyebab mesin mobil jebol berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa mohon dukungannya untuk di like, share, dan subscribe Tips Otomotif Channel. Oke, dua hal penyebab mesin jebol ya, suara mesin jadi kasar, penyebab perbaikannya mahal. Itu yang pertama yaitu overheat atau sistem pendingin. Jadi hal pertama yang sering menyebabkan mesin rusak parah, fatal ya, hingga harus turun mesin, yaitu teman-teman perhatikan sistem pendingin atau yang berhubungan dengan radiator, coolant atau air radiator ya teman-teman. Kemudian teman-teman harus memperhatikan selang-selangnya ya, apakah sudah keras, apakah ada kebocoran, karena selang ini kebetulan mobil masih baru ya, kilometer 20.000. Ini normalnya seperti ini untuk selang-selangnya. Sini selang atas, ini high pressure ya teman-teman, jadi air yang panas dari mesin panas masuk ke radiator. Itu yang perlu teman perhatikan. Kemudian termostat ya, termostat ada nempel di dalam mesin sana ya, di belakang puli itu. Fungsinya untuk memberikan informasi atau mengalirkan, membuka air radiator agar bersirkulasi untuk mendinginkan mesin ketika suhu mencapai suhu tertentu, yaitu suhu kerja mesin sekitar 85 derajat, dan akan menutup jika suhu temperatur pada mesin sudah di bawah 80 derajat. Jadi fungsinya untuk termostat itu juga vital sekali ya, penting sekali. Tidak boleh ya untuk termostat di suatu mesin mobil itu biasanya dilepas, karena akan, bagi mekanik yang pusing ya, itu akan mengacau temperatur ya. Sebaliknya jika dicopot, mending dipasang kembali, tapi harus juga memperbaiki sistem pendingin yang lain seperti radiator harus normal dan saluran-saluran radiator harus bekerja dengan baik. Lalu kemudian di sistem pendingin ini selain selang radiator, termostat, water pump, kemudian ini ya teman-teman, upper tank ya. Upper tank itu tutup dari radiator ini ya. Untuk tutup radiator ini sebaiknya ada masanya ya teman-teman. Walaupun ketika kita servis berkala 20.000 km itu, kita harus mengecek semua sistem pendingin termasuk upper tank. Jika sudah
ini berubah warna ya, sudah menjadi agak keputih-putihan. Ini masih hitam ya, masih asli ya seperti ini, atau tidak ada bocor-bocor, maka aman. Tapi jika sudah berumur di atas 10 tahun itu sebaiknya diganti, karena ini fatal jika ini panas kemudian ini retak-retak, bocor, apalagi sampai pecah hingga water coolant atau air radiator tumpah semua habis, maka itu bisa menyebabkan overheat. Selanjutnya masalah air pendingin, yaitu tutup radiator. Ini kecil tapi vital juga teman-teman. Jadi jika tutup radiator ini bermasalah akan menyebabkan ini bisa tumpah ya, air radiator tumpah melalui selang pembuangan ini sehingga airnya berkurang. Maka ketika volume air radiator berkurang, maka pendinginan tidak maksimal sehingga mesin panas, maka akan menimbulkan overheat. Saya jelaskan sedikit. Di dalam tutup radiator ini terdapat dua valve ya teman-teman, yang mana salah satunya untuk membuang atau melepas panas, yang dimana airnya bisa kita terbuka, maka akan masuk ke dalam tangki reservoir. Namun kemudian ketika terjadi vakum atau mesin dingin, ini akan kembali lagi tersedot ke dalam radiator. Itu fungsi dari tutup radiator ini. Jadi jika dua valve atau katup di dalam tutup ini tidak berfungsi, selalu menutup atau membuka, maka akan berpengaruh pada kinerja sistem pendingin pada mesin mobil sehingga menyebabkan mesin overheat. Salah satunya ciri-ciri dari tutup yang bermasalah itu yaitu air radiator akan tumpah, akan keluar dari pembuangan ini tangki reservoir. Maka dari itu teman-teman, untuk penyebab yang pertama ini masalah pendingin mesin, teman-teman harus perhatikan paling tidak setiap sebelum teman melakukan aktivitas menggunakan mobil, dicek untuk volume air radiatornya apakah cukup atau berkurang. Jika berkurang ditambahkan sesuai dengan batas ini ya. Ini ada batas bawah low dan batas atas up-nya ya. Dan jika terjadi trouble atau masalah, misalnya air coolant ini sering di reservoir sering berkurang atau sudah coolantnya sudah jelek, maka harus dilakukan penggantian air coolant. Oke, itu masalah yang pertama ya teman-teman, yang disebabkan oleh sistem pendingin yang menyebabkan overheat, yaitu saya ulangi lagi, selang radiator harus empuk seperti ini. Jika sudah keras atau pecah sebaiknya diganti. Kemudian perhatikan tes termostatnya, jika bermasalah segera diganti. Kemudian tutup radiator harus bekerja dengan baik. Kemudian volume dari coolant radiator. Itu tadi penyebab pertama mesin mobil bisa rusak teman-teman. Lalu langsung saja ke penyebab mesin mobil rusak fatal, yaitu yang kedua, oli mesin. Nah, di sini untuk oli mesin ini teman-teman harus perhatikan ya, karena volumenya harus cukup. Karena fungsi oli itu sangat vital di dalam mesin itu, oli untuk melumasi komponen-komponen yang ada di dalam mesin. Jika oli mesin berkurang atau bahkan habis, otomatis komponen seperti piston saat bergerak itu akan bergesekan antara besi dengan besi, maka yang terjadi yaitu maka suara mesin akan kasar. Kemudian jika dipaksa untuk tetap berjalan, maka lama-kelamaan mesin bisa mogok ya, pistonnya ngejam, macet, sehingga mesin jadi jebol. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan dalam urusan oli mesin ini terhadap keawetan mesin mobil teman-teman, yaitu teman-teman tentunya harus bisa teman perhatikan ya, perhatikan volume oli ya, dicek setiap teman-teman
akan beraktivitas ya. Pastikan kondisi olinya masih bagus. Jika lakukan pergantian rutin ya setiap 6.000 km sesuai kualitas oli ya, sesuai oli yang digunakan. Kemudian pastikan volume olinya selalu cukup ya. Jika berkurang ditambahkan, jika sering habis atau berkurangnya terlalu banyak, teman-teman harus dicek ke bengkel ya, jangan sampai nanti kehabisan di jalan, fatal akibatnya. Kemudian dicek juga ada kebocoran-kebocoran seperti di cover valve seperti ini. Biasanya kalau umur sudah di 100.000 atau 10 tahun ke atas ini, maka akan sering bocor pada seal cover valve, kemudian terjadi bocor-bocor pada seal timing chain, kemudian pada itu juga bisa ya di carter oli atau penampungan oli yang di bawah, atau di biasanya hati-hati ya untuk mobil Avanza Xenia itu pada rumah dudukan filter oli. Teman-teman dicek di bagian tadi ya yang saya sebutkan, juga di kolong. Bila terjadi bocor-bocor maka segera lakukan perbaikan, atau jika teman-teman belum sempat melakukan perbaikan tapi tetap ingin menggunakan mobilnya, teman-teman harus waspada dan selalu memperhatikan volume. Jadi lakukan perjalanan dan istirahatkan setiap 3 jam, kemudian dicek volume olinya. Jika berkurang maka segera ditambahkan. Karena sekali lagi, jika sama juga, jika oli ini habis sampai habis, mobil tetap kita paksa kita gunakan untuk berjalan, maka yang terjadi yaitu mesin kasar, kemudian macet, seker macet, terjadi ngejam, maka mesin rusak fatal ya, dijebol ya. Dan untuk perbaikannya harus turun mesin, harus mengganti part-part yang ada di dalam seperti seker, piston, ring second, stang seker, dan lain-lain. Itu untuk mobil seperti ini itu pasti harganya di atas 10 juta ya teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal penyebab mesin mobil itu jebol, itu lakukan pengecekan dan lakukan perbaikan jika terjadi kebocoran. Baik, itu teman ya, itu tadi tips dari saya ya, tentang dua penyebab fatal terjadinya mesin rusak pada mobil ya, mobil manual seperti ini. Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai terjadi, maka teman-teman harus memperhatikan dua hal tersebut ya, harus memperhatikan air, sistem pendingin, dan oli pada mesin. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe Tips Otomotif Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.